Oke, sampai saya tadi mesti cek absen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pertemuan terakhir ini ya. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan ya proyeknya saja ya. Jadi ada proyek yang harus diselesaikan ya. Itu proyek 2 ya dan proyek 4. Jadi ada 2 proyek yang harus selesai ya. Dan nantinya 4 proyek ya mesti dikumpulkan, disepakati nantinya. Tolong dibantu Pak Aldi untuk buka buka link untuk upload tugasnya. Oke Pak. Oke, kita mulai ya untuk tugasnya sendiri ya. Nah, sebenarnya ini disampaikan di pertemuan ke-12 ya. Nah, apa yang harus dikerjakan ya untuk proyek 2 ini ya? Sebenarnya ada demonstrasi atau praktek ya yang diamati langsung ya. Nah, namun ya disebabkan karena adanya online ya, maka yang perlu mungkin hanya dokumentasinya saja ya. Jadi untuk memenuhi kompetensinya ini ya ada beberapa unit kompetensi ya yang harus didokumentasikan, diantaranya adalah mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan ya, kemudian mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, merancang topologinya, merancang pengalamatan dan menentukan spesifikasi ya. Nah, tugas prakteknya sendiri adalah studi kasus ya. Nah, studi kasus dalam jangka waktu 360 menit atau 6 jam, ya, 6 jam pelajaran ya, untuk bisa menyelesaikan case ini ya. Nah, di case ini sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang dikerjakan terdahulu ya. Nah, namun intronya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, Departemen Elit ya, Elektronika dan Teknik Informatika PPP TK BMTI akan melakukan penataan ulang ya jaringan komputer secara menyeluruh. Nah, meliputi instalasi perangkat jaringan baru, pengadaan komputer baru untuk lab dan staf, juga instalasi topologi jaringan baru, beserta pemasangan kabel dengan skema yang baru. Nah, jadi di sini peserta merupakan konsultan. Nah, jadi diminta jasanya untuk merencanakan bagaimana idealnya jaringan komputer yang baru di Departemen Elit. Nah, berikut ini ada hasil survei yang sudah dilakukan ya. Nah,
Nah, Departemen Elit memiliki 5 jurusan ya, atau 5 paket keahlian, yaitu Elektronika Industri, Audio Video, TKJ, yang multimedia, dan RPL. Jadi, kalau kemarin ada tugas, ada pembagian networknya, ada 4 ya, sekarang 5. Nah, tiap jurusan memiliki sejumlah lab, ya. Masing-masing sebagai berikutnya. Jadi ada 5 jurusan, satu jurusan itu punya lab, ya. Nah, tapi ada jurusan yang punya satu lab, ada yang 2 ya. Nah, kita mulai dari jurusan Elektronika Industri. Ada satu lab komputer, yaitu Labcom Elin. Nah, jumlah PC-nya itu ada 12. Nah, rancangan 3.psd setnya. Oh, nanti filenya dikirim ya. No, ruangan R13. Ya. Kemudian jurusan TKJ memiliki 2 laboratorium komputer ya. Namanya Labcom TKJ 1 dan Labcom TKJ 2. Dengan masing-masing lab berisi 12 komputer juga. Nah, detailnya nanti ada di file rancangan 3, VSD Sidena atas ya. Ruangannya R17 dan R18. Kemudian ada jurusan RPL yang memiliki 2 labcom, ya, labcom RP1, RPL 2. Masing-masing labnya juga punya 12 komputer, satu lab. Kemudian ruangan R22 dan R23. Terus jurusan audio video ada satu lab komputer, yaitu lab komputer audio video, jumlahnya 12 juga. Nomor ruangan 29. Nah, terakhir jurusan multimedia punya satu laboratorium ya, dengan jumlah komputer sebanyak 12 unit juga ya. Nomor ruangan R30. Nah, Departemen Elit juga memiliki 24 orang staf ya, yang tersebar pada ruangan di lantai atas dan lantai bawah. Dengan rincian lantai bawah. Nah, di R6 ya, staf ruang 1, room 1, 4 orang. Di R7, staf room 2, 4 orang juga. R14, room 3, 3 orang. R15, room 4, 3 orang. R16 ya, room 5, kepala departemen 1 orang. Ya, yang menggunakan jaringan. Nah, kemudian di lantai atasnya ada room 6 ya, 3 orang. R25, staff room 7, 3 orang. R31, staff room 8, 3 orang. Nah, ini nanti akan dipindahkan ke Word ya, akan dikirimkan di spadanya ya, spadati. Nah, dari hasil wawancara dengan kepala departemen ya, pengguna membutuhkan pembagian jaringan dengan rincian sebagai berikut. Nah, jaringan komputer khusus lab ya, dengan nama jaringan Classroom Network, berisi lab komputer MM, lab komputer Elit, lab komputer video, dan dalam satu jaringan. Nah, jadi di sini ada 3 lab ya, lab komputer multimedia, Elin, audio video, ada 3 jurusan ya, yang labnya digabung menjadi satu jaringan. Namun setiap lab itu dibatasi oleh subnetting yang berbeda, sehingga tidak dapat saling terhubung. Nah, jaringan untuk lab ya, komputer TKJ 1 dan komputer dapat disatukan dalam satu subnet yang sama sehingga dapat saling terhubung. Nah, berarti di sini sudah ada 3 ya, 3 lab. 5 lab ya. 5 lab, tetapi yang 3 ini terpisah, yang lab komputer TKJ 1 dan TKJ 2 itu gabung. Artinya dalam satu subnet. Yang 3 ini beda-beda subnet. Nah, begitu juga dengan jaringan untuk lab komputer RPL 1 dan RPL 2 disatukan ke dalam subnet yang sama, sehingga dapat saling terhubung. Nah, semua jaringan khusus lab menggunakan gateway yang sama, ya, alamat IP statik. Ya. Jadi dari kesemua komputer yang ada di labnya itu,
ada 5 network-nya. Nah, 5 network sudah jelas ya. Lab komputer MM satu network, komputer Elin satu network, komputer audio video satu network ya. Nah, mereka terhubung tapi beda subnet ya. Nah, kemudian lab TKJ 1, TKJ 2 itu satu subnetnya, berarti ada 4 networknya ya. Sudah 4 subnet. RPL 1, RPL 2 sudah satu subnet lagi 5 network atau 5 subnetnya. Semuanya terhubung ke satu IP statik ya, yang jadi gateway-nya. Atau satu network ya, bukan, maaf, satu IP ya yang ada di routernya ya. Nah, semua network yang 5 tadi itu ketemu di satu IP gateway tersebut. Ya. Berarti bisa kita simpulkan di sini ya. Untuk poin A ini sudah ada satu router, kemudian ada 5 switch. Ya. Nah, bisa kita beda-bedakan subnetnya untuk setiap labor ya. Nah, kemudian jaringan khusus staff dengan nama jaringan staff network ya. Gunakan subnetting-nya mendapatkan IP klien yang minimal ya. Untuk staff ditambahkan 6 buah printer network. Nah, untuk ruangan R7, R14, R15, 21, 25 dan 31. Di alamat IP-nya statik ya. Nah, kemudian ada jaringan khusus untuk tamu ya, namanya guys network. Nah, jaringan tamu ini menggunakan media koneksi atau media transmisi wireless ya. Untuk gedung bawah dan gedung atas. Nah, tentukan titik pasangannya nanti dan jumlah akses point yang dibutuhkannya. Untuk mengcover seluruh lantai gedung. Jaringan untuk tamu menggunakan IP address DHCP dengan jumlah klien 254 host ya, yang dapat terhubung dalam jaringan khusus tamu. Nah, kemudian jaringan khusus untuk server. Nah, tadi 5, 6 untuk staff, 7 untuk tamu, nah tambah 8 untuk server data. Nah, di sini ada inventaris barang, Senayan Library ya, Slim, dan Debian repository lokal. Nah, server data ini ada klien-kliennya sesuai dengan poin D tersebut. Ya. Nah, kemudian dari hasil diskusi dengan pengelola jaringan PTK BMTI, bagian data informasi. Nah, Departemen Elin ini memiliki akses IP publik. Ya. Nah, dikoneksikan menggunakan fiber optik yang terhubung pada suite manajemen pada VLAN 100. Ya. Dan jaringan eksternal konten lokal berita kampus dari server BMTI dengan alamat 192.181. Nah, dan ditransmisikan pada bagian data informasi menggunakan media koneksi fiber optik yang terhubung pada suite-nya. Manajemen pada VLAN 101. Nah, notnya semua jaringan lokal pada Departemen Elit itu dapat mengakses internet dan konten lokal dari kampus ya. Suite ya, manajemen external network telah disediakan oleh pengelola. Nah, tidak usah dihitung dalam pengadaan peralatan jaringan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan adalah 5 poin tadi ya, A, B, C, D, E. Nah, kelima network-nya tersebut ya, kelima poin A, B, C, D, E itu tergantung sama spesifikasi yang ada ya, hasil wawancara ini ya. Nah. Oke, rencana kerja ya, instruksi kerjanya menyiapkan kebutuhan jaringan ya. Menggunakan file rancangan 03, 03, menggunakan file rancangan 03, gunakan file rencana jaringan XL dan sheet perangkat jaringannya. Nah, ini akan di-provide ya. Ini instruksinya, ini yang diikuti sehingga bisa menyelesaikan keseluruhan demonstrasi praktek ini. Jadi sebenarnya tugasnya melengkapi dokumentasi ini ya. Nah,
Nah, coba saya cari dulu dokumentasinya, mudah-mudahan masih ada. Ya, Pak, dokumentasinya masih ada, Pak Aldi? Untuk network itu, Pak Aldi? Saya nggak ada lagi rupanya ya. Apa ya, Pak Det? Yang file XLS-nya itu? Oh ya, XLS. Ya. Tahun 2000 apa kemarin ada kalau nggak salah tahun 2019 ya, sama masih sama kayak. Nah, ternyata saya nggak menyimpan dokumennya lagi. Oke, kita share aja dulu apa ini. Rincian kerja prakteknya ini ya. Kita jadikan ke tugasnya. Oh, ini saja filenya gambar ya. Misalnya dari modul gitu, Pak. Dari modul. Nggak pula nemu apa ya, Pak? File Excel ya. Ya, dia ada file Excel. Copy, saya buka presentasi. Tahun kemarin Pak Alde. Ya Pak, lagi nyari pula nih Pak. Lagi nyari. Oke, saya share dulu ya. Bentar. Saya dikirim di Sepada aja. Banyak yang tugasnya. Oke. Sudah Pak. Mana? Ayo, coba. Oke, lanjut. Akan jadi. Udah presentasi ini, Pak. Oke, silakan. Itu udah habis tadi untuk presentasinya IPI. Udah. Kenapa tiba-tiba ini melarikan diri? Aku ditanya. Tadi enggak, oh, kondisi itu putus, oh. Oh iya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, disilakan. Pak Moduto. Pak Moduto, bolehkah Rita bertanya duluan, Kak?
Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Moduto atas waktu yang telah diberikan. Yudi, Ya, Bu. Yudi bisa dengar suara Bu Rita dengan cukup jelas. Bisa, Bu. Oke. Karena kadang suaranya itu nggak jelas sampai di sana ya kan. Melebay-lebay dia ngomongnya kayak nonton YouTube kalau mau habis kuota. Ya, Bu. Terdengar, Bu. Iya, ada. Oke. Yudi, Ya, Bu. bikin aplikasi yang nanti bisa diakses lewat Di grup instruktur ada yang nge-share, Pak Det? Pak Det? Mute, Pak Det, mute. Oke, yang rencana jaringannya ada. Udah ketemu. Nah, kita butuh rencana jaringan, ya ada. Gunakan rancangan, yang rancangan 03 VSDX ini yang belum ketemu. Di grup instrukturnya nggak ada di share, Pak Det? Kayaknya nggak ada. Belum ada. Tuh nggak ada yang make. Nama filenya itu rencana jaringan. Nama filenya apa, Pak Det? Yang VSDX itu? Rancangan. Rancangan? Rancangan, Pak. Rancangan. Rancangan _03. 3 format filenya SLX. Excel, Pak. Ada, Pak. Oh, kayaknya Visual Studio. Visual apa enggak? Apa namanya? Visio. Visio apa? Ada apa deh? Sedang dicari, Pak. File Visio apa ya? VSDX. VS. VSDX. agar lebih mudah melihat aktor itu apa saja kerjanya. Kalau digabung-gabung tenaga ilmu yang besar itu sulit melihatnya. Dari sisi pak aktor iya,
SDX di database BPA-nya. ada bilang dia menjadi berapa tahun. Oh, di situ terdapat 7 tabel. Ini tabelnya. Kenapa sampai 7 kok jadi satu tabel aja nih? Karena kan masing-masing data tersebut beda-beda. Iya, kalau kita ngelakuinnya semuanya Oh, di apanya ada di drive. bukan jadi Ada, Pak? pelajaran ya. Karena disuruh beda lagi. Enggak, Bu. Ya, soalnya Lihat kan dulu di drive. kalau datanya berbeda, kan harus dipisah. Maksudnya tuh Oke, filenya ada semua ya. Lagi proses upload ya kebetulan. Oh, udah nemu, Pak. Ya udah itu di WA nih. Oh, ya. Ada tata caranya, kan? Nggak bisa kita campur-campur. Oke juga kalau tidak bisa, kalau tidak ada PDF-nya, visual visionya itu PDF-nya juga disediakan. Oke, ini terakhir hari Senin ya Pak deh.
Ya Pak De. Hari apa terakhir Pak De? Hari penutupannya kapan Pak De? Selasa kata nggak salah. Hari Selasa ya. Oh, berarti harus dikumpulkan hari. Nilainya langsung harus ada nilai Pak De. Hah? Harus ada nilainya. Proyek ini. Maksudnya udah dinilai hari Senin itu. Atau hari apa Pak De? Mungkin Berarti nilai hari Minggu harus selesai ini. Minggu. Ya. Tinggal mengisi kolom-kolomnya. Hmm. Minggu malam. Oke. Oke, nah itu sudah ada ya. Oke, nah jadi di pertemuan ke-13 ya. Itu ada tugas ya, tugas untuk proyeknya. Mana posisinya tadi? 12 atau 13? 12. Nah, 13 Pak masukin tadi Pak. 13 ya. Project 2 ya. Oke, nah di project 2 ini adalah file-file yang dibutuhkan ya. Tadi ini rencana jaringannya. Nah ini tugasnya tadi ya, tugas yang sudah di-share ya. Tugasnya itu, wah kok besar ukurannya. Besar sekali ukurannya, 19,5 mega dari Word, dari PowerPoint ke PDF. Belum dikompres. Harus kompres ini. Ya, belum dikompres. Kompres. Ini yang di tugasnya itu ya. Nah, ini filenya namanya tugas project 2 ya, tugas project 2. Namanya bikin tugas project 4. Project 2. Nah, berarti ini harus saya rename dulu. Ya. 13.
Dia sekali lagi ya besar ukurannya. Saya kompres dulu.
Oke, sudah dikompres ya. Oke, sudah dikompres itu filenya. Nah, jadi untuk tugasnya itu sudah bisa dikerjakan ya. Ini tugas project 2. Project 2. Ini bahasa diklik itu akan ada file yang dibutuhkan. Ini tugasnya, yang soalnya tadi. Kemudian ini rencana tabel yang harus diisi ya, rencana jaringannya. Nah, dan ini rancangan untuk topologinya. Nah, rencana dan rancangan ini ya digunakan sebagai media yang akan dikirimkan kembali ya untuk disubmit ya, untuk diperiksa nantinya. Nah, sedangkan untuk instruksinya ada di sini semua ya. Nah, VSDX ini kalau menggunakan Visio ya, Microsoft Visio ya. Nah, bisa dibuka rancangan 03. Kalau enggak, gunakan yang PDF juga ada. Nah, di sini ada topologinya. Tadi gedungnya ada berapa lantai? Ada 4 lantai. Ya. Nah, di sini ada informasi mengenai desain ya, ruangan tersebut. Oke, itu untuk tugas project 2. Nah, sekarang project 4. Nah, project 4 ada pula ya. Tugas project 4, 52 mega. Besar juga file. Bisa kompres ini. Ini 200 jadi 4 PDF 5 2. Oke, selagi di-upload ya. Nah, kita buka dulu file untuk yang menjadi soalnya. Nah, ini adalah tugas proyek 4 ya. Kelihatan ya, Pak De? Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, masih sama ya. Studi kasus ya. Sini ada CV Mandiri Sukses ya, ingin membuat sebuah jaringan komputer di kantornya. Ya. Perusahaan tersebut membeli sebuah alamat IP yaitu 192.168.10.0. Nah, perangkat komputer yang sudah tersedia antara lain 3 buah server ya, ada 3 unit server, 100 PC ya, untuk 4 divisi. 4 suite ya. 24 port, 4 unit router, kantor yang terdiri dari 3 lantai. Nah, lantai ini akan digunakan oleh divisi marketing yang memiliki 40 komputer, divisi keuangan 20, personil 10, dan marketing 30. Nah, diminta adalah melakukan subnetting. Nah, subnettingnya sudah
instruksikan ya host pertama yang kita cari adalah host yang paling banyak, yaitu divisi marketing, yaitu 40 host. Turut sampai ke bawah ya. Nah, menghitung IP address untuk IP divisi marketing, kemudian IP di bawah 30 host, IP personalia, kemudian desain jaringannya ya. Nah, ini sudah ada desainnya semua ya. Nah, terus apa tugasnya? Tugasnya mengikuti apa yang ada di dalam slide ini ya. Nah, karena dia sebenarnya ini prakteknya. Nah, di hasil akhirnya dia bisa merah semua ya. Nah, tugasnya cuma mengikuti instruksi yang ada di sini. Ya. Nah, instruksinya mana? Nah, ini instruksinya. Sampai jaringannya cukup kompleks seperti ini ya. Nah, ya. Nah, ini proyek desain IP address-nya, konfigurasi DNS dan HTTP, routing table setiap router. Nah, dan akhirnya pengujian ya sampai semuanya bisa selesai. Nah, ini semuanya sudah ada ya, tinggal mengikuti komen-komen yang ada ya di slide ini ya, atau dokumen PDF yang akan saya kirimkan sebentar lagi. Ini lagi dikompres. Oke, saya stop share dulu. Kita ke pertemuan 14 berarti ya, tugasnya. Temuan 15 sekarang Nabal deh. Temuan 15 sekarang. Tambah nih. Pak, izin sebentar, nyidang sebentar ya Pak. Ya, saya juga kan. Ya habis ini Pak Teddy. Oke. Jadi semua tugasnya itu wajib dikumpulkan hari Minggu malam ya. Karena akan di
nilainya. Oke, nah tugasnya sudah saya upload ya. Nah ini tugas project 4 ya. Kemudian tadi juga ada project 2. Nah ini yang harus dilengkapi selain yang kemarin ya. Ini yang kemarin tugas project 1, project 3A. Nah ini ada 4 project yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari ini. Bagi yang belum satu pun ya. Yang sudah mungkin tinggal 2 ya, 2 hari ini saja. Nah, mungkin itu panduan yang bisa saya berikan karena sebenarnya prakteknya itu ya, memang menggunakan perangkat. Mas sekarang kita simulasi aja menggunakan packet tracer ya. Nah, desainnya itu dan perancangannya serta komen-komen yang digunakan itu sudah ada di slide-nya. Tinggal diikuti saja, nanti disubmit ya. Hasil akhirnya itu berupa topologi ya dan pengalamatan dikirim ke email VSGA saja ya, VSGA. Jadi VSGA ya. Sudah ada di modul. Oke, tadi sampai sudah ada tugas proyek 4-nya. Oke. Nah, mungkin sampai di situ terlebih dahulu ya. Jadi ada 2 tugas yang harus diselesaikan ya, proyek 2 dan proyek 4. Nah, untuk tugasnya sendiri itu file-file yang dibutuhkan sudah ada di Spada ya. Berarti ya, jadi proyek 2 ini ya dan proyek 4. Nah, ini harus diselesaikan ya. Nah, oke, ini dia ya, tugas proyek 2. Yang sudah mengumpulkan ya tinggal 2 lagi ya. Yang 3A ya, sama tugas proyek A. Ya. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak? Nah, silakan nanti kalau ada yang ragu boleh tanyakan di WA ya mengenai tugasnya yang jelas. Untuk proyek 2 itu tabelnya semua sudah diisi, sudah ada ya. Tinggal diisi-isi saja komponennya namanya apa. Sama seperti IP address kemarin. Tugas proyek 1 kemarin ya, sudah ada skemanya saya berikan kan. Nah, di sini juga sudah ada skemanya. Skema tabelnya tinggal diisi saja. Bahkan di sheet-nya itu sudah ada semuanya. Sheet-nya itu sudah menjadi panduan. Nah, kita lihat filenya seperti apa begini. Tugas PowerPoint. File tugas project-nya.
Nah ini dia ya, ini list kebutuhan pengguna, perangkat jaringan yang dibutuhkan, dokumen perencanaan pengelamatan, ya, estimasi bandwidth, ya, kemudian perencanaan pengkabelan, ya. Kemudian ada pengembangan jaringan. Nah, di semuanya tinggal diisi-isi aja lagi ya. Sesuai dengan instruksi kerja yang ada di bab di tugas proyek 2 tadi, sesuai dengan instruksi kerja. Oke, nah sampai di situ ada yang mau bertanya terlebih dahulu enggak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Stop share. Ada yang bertanya dulu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Aldi. Yang pertama untuk di get untuk mengambil data, yang kedua ada Oke, terima kasih Pak Ded. fungsi sebagai Ya. Oke. untuk mengirim data ke Oke, jadi para peserta tolong di apa ya tugasnya. Jadi silakan nanti dikumpulkan tugasnya. Nanti yang hasil ini nanti akan saya upload juga nanti di Sepada yang sekarang ya, pertemuan hari ini untuk yang panduan dari Pak Didi hari ini. Oke, bentar ya boleh tuh. Oke, kalau nggak ada kita tutup lagi Pak Ded. Ya. Oke, kalau nggak Oke. ada ya langsung ke Ya. sebelah langsung Pak Ded. Udah. Selesai. Ya. Oke. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya kepada peserta jika banyak kata mungkin ada yang kurang berkenan ya. Apalagi akhir-akhir ini ya, sejak seminggu belakangan ini itu sering terlambat ya, karena memang Bentar ya, minggu gitu. belakangan ini sidangnya full. Nah, sehari itu saya bisa sidang mahasiswa sampai 8 orang. Nah, bayangkan. Jadi bolak-balik capek ya. Belum lagi yang bimbingan yang di ujung-ujung ini enak Palde. Iya, Pak. Nah, di ujung-ujung menurunkannya 5 bab kan, kelimpungan kita. Saya mohon maaf ya, secara pribadi mohon maaf ya jika selama pelatihan ini sering molor waktunya. Nah, belakangan ini memang kita lagi repot-repotnya. Ini pun sebelah gantian dengan Pak Aldi udah selesai tanya, kita close di sini, saya pindah ke sebelah. Sebelahnya di sini aja maksudnya ya, ruang Zoom-nya pindah. Kita memang di rumah aja, Pak Aldi, cuma paling pindahnya ke dapur. Kalau di dapur bisa sambil minum. Oke, Pak Aldi ya, saya mohon maaf ya sering telat ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ada pengumuman nanti akan disampaikan lewat WA ya untuk penutupan secara resmi dari Diskominfo-nya. Saya ucapkan selamat ya belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap di rumah ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Didi ya. Jadi peserta ya diharapkan tetap semangat ya sampai selesai ya. Nah, jadi hari Selasa nanti ada penutupan, jadi diharapkan semuanya juga join ya di sana. Dan tugasnya sampai hari Minggu ya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin langsung aja via WA ya di grup ya. Karena kita juga lagi ada sidang hari ini ya sampai sore ini. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan nanti via grup aja. Oke, mungkin untuk jumlah total pesertanya sebenarnya berapa Pak Aldi? Jumlah pesertanya? Peserta Pak? Total kalau yang peserta total terdaftar ya. Terdaftar 25, Pak. 25. Salah. Ya itulah. Kita lihat apanya. Rekap absensinya nanti sedang direkap juga. Oke. Kita tutup lagi Pak Deda. Ya, oke. Oke, terima kasih pada peserta ya
yang sudah hadir. Jadi tetap semangat, tetap silakan dibuat tugasnya. Nanti akan diupload di Spada untuk pertemuan hari ini. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.